tasmiyatuhu wa ihlalul barakati fihi. Yang pertama adalah mensucikan harta dan mengembangkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus riba, ya Allah menghancurkan riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah akan mengembangbiakkan sedekah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah juga, ya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti biji. Ya, seperti orang itu memiliki satu biji. Ambatat sab'a sanabil, yang mana biji itu ditanam. Setelah ditanam, biji itu mengembang dan memiliki 7 tangkai. Ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap tangkai menumbuhkan 100 biji. Dari satu biji, ya itu dapat menumbuhkan berapa? 700 biji. Itu perumpamaan orang yang sedekah. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ihlalul barakati fihi, dan untuk menunjukkan atau mewujudkan atau memunculkan keberkahan pada harta kita. Ya, namanya kalau harta tidak berkah, ya. Harta kalau tidak berkah, ketika kita mencari harta banyak, kemudian setelah kita mendapatkan harta tersebut, kita capek, kita meninggalkan kewajiban, ya. Kita sudah mendapatkan harta banyak, qadarullah Allah ingin keluarkan harta tersebut, baik melalui kita yang sakit, atau melalui keluarga kita yang sakit, atau Allah kirimkan orang untuk mencuri harta kita, ya bisa jadi harta tersebut tidak berkah. Ya, kita kerjanya capek, masya Allah, akan tapi tatkala kita mendapatkan uang tersebut, ya karena harta tersebut tidak berkah, maka Allah hilangkan harta tersebut. Nah, wa dhihabu syarrihi wa wabaihi. Ya, dan hikmahnya diantaranya adalah menghilangkan keburukan harta dan menghilangkan bencana yang disebabkan oleh harta. Bisa jadi tatkala kita mencari harta tersebut, ya kita ada keteledoran atau ada sesuatu yang seharusnya itu tidak menjadi hak kita, ya sesuatu yang tidak menjadi hak kita, atau kita mengambilnya secara zalim, ya tapi tidak semuanya zalim, maksudnya dengan ketidaksengajaan kita, sehingga tatkala kita mengeluarkan zakat tersebut, maka hak-hak yang bukan milik kita sudah tersalurkan kepada yang lainnya. Wa wiqayatihi minal afati wal fasad, dan untuk menjaga dari kemusnahan harta dan kerusakan. Ya. Dan ingat ya, kita tahu bahwasanya harta kita itu milik Allah. Ya, yang berhak memberi kita rizki itu adalah Allah. Ya. Dan yang berhak untuk mencabut rizki itu siapa? Juga Allah. Tatkala kalau kita itu pelit misalnya, atau kita enggan mengeluarkan zakat, bisa jadi Allah marah sama kita dan harta itu diambil. Entah dengan apa mengambilnya. Ya, Allah memiliki ya cara yang Allah kehendaki sendiri untuk mengambil harta kita. Nah, kemudian hikmah yang kedua, tathhirul muzakki minasyuhi wal bukhl. Ya, yaitu mensucikan orang yang memberi zakat, yaitu orang yang berzakat, mensucikan dirinya dari sifat yang namanya pelit. Ya, sifat yang namanya sifat pelit. Wa arjasu adz-dzunubi wal khataya, dan arjasus dzunub, yaitu untuk membersihkan seseorang dari dosa dan dan kesalahan-kesalahannya. Wa tadribuhu 'alal badli wal infaqi fi sabilillah, dan untuk melatih seseorang ya agar ia semangat untuk berinfak di jalan Allah. Kemudian hikmah yang ketiga, muwasatul faqiri wa saddal mu'wizina wal ba'isina wal mahrumin, yaitu untuk membantu orang yang fakir, ya, untuk mencukupi kebutuhannya, ya, untuk membantu orang yang sengsara misalnya, atau untuk membantu orang yang miskin tapi dia tidak mau minta-minta, ya, karena
wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Allah mengatakan dan di antara harta-harta mereka, itu harta-harta orang yang kaya yang bertakwa, ya haqqun, ada hak, lis-sa'il wal mahrum, bagi orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Maksudnya apa? Orang miskin yang meminta dan ada orang miskin yang tidak mau meminta karena ingin menjaga wibawanya, ya. Kemudian tahqiqut takafuli wa ta'awuni wal mahabbati bain afradil mujtama', yaitu untuk mewujudkan at-takaful, yaitu saling menyokong, ya, saling membantu, ya, wal mahabbah, dan mencintai antara sesama manusia, terutama sesama muslim. Wa hina ma yu'til ghina akhal faqiri zakata malihi yastallu biha ma asa an yakuna fi qalbihi min haqdin wa tamannin li zawali ma huwa fi min ni'matil ghina fa bidzalika tazulul ahqad wa ya'umul aman. Ya, tatkala seseorang atau orang yang kaya itu memberikan saudaranya haknya, ya, saudara orang-orang yang miskin haknya dari zakat hartanya, ya, bisa jadi, ya, orang yang misalnya yang miskin tadi atau yang berhak menerima zakat, dia hilang rasa hakat itu hasad dalam jiwanya, dendamnya, atau hilang kesalahan-kesalahan orang yang kaya, ya, misalkan orang yang kaya pernah berbuat zalim kepadanya, ya, tatkala dia memberikan zakat kepada siapa? Orang yang berhak tersebut, sehingga rasa dendamnya hilang dalam hatinya. Ya, ini salah satu hikmahnya, ya. Kemudian yang kelima, inna fi adaiha syukran lillahi ta'ala ala ma asbaqa 'ala al-muslim min ni'matil mal. Ya, sesungguhnya tatkala seseorang itu membayarkan zakat, itu sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan hartanya, ya. Allah berikan harta kepada orang tersebut, ya, dari kenikmatan, yaitu berupa harta tersebut, ya. Wa ta'atan lillah, juga ketaatan kepada Allah fi tanfidhi amri, ya, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keenam, hikmahnya adalah annaha tadullu ala sidqi imanil muzakki. Ini perlu penting sekali, yaitu bahwasanya membayar zakat itu menunjukkan bahwasanya kebenaran iman seseorang, ya, jujurnya iman seseorang, ya. Li'annal mal al-mahbub la yakhruj illa li mahbubin aktsar mahabbatu. Karena harta yang dicintai oleh seseorang itu tidak akan dikeluarkan kecuali kepada sesuatu yang lebih dicintainya. Misalkan kita cinta sama harta, ya, dan kita cinta sama keluarga kita, maka tatkala kita mencari harta, memiliki harta, kita sudah loyal sama keluarga kita untuk kita berikan bahkan semuanya, ya. Misal kita punya anak dan kita punya saudara, tentu anak dan saudara kita yang lebih kita cintai siapa? Anak kita, ya. Kita kalau sebagai orang tua yang sayang sama anaknya, ya, bisa jadi anak, rumah ini sudah buat kamu. Tapi mungkinkah kita memberikan seperti itu kepada saudara kita? Ya, kan beda. Ya, sama-sama cinta akan, tapi yang lebih dicintai siapa? Anaknya. Hartanya sama anaknya lebih dicintai anaknya, kecuali orang-orang yang pelit. Ya, kecuali orang-orang yang pelit. Ya, akan tetapi tidak mesti, ya, seseorang menahan harta untuk orang yang dicintainya itu akan mengeluarkan semua, tidak mesti. Akan tapi terkadang orang menimbang dari segi maslahat. Misalnya saking anak kita, orang lama tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikaruniai anak, qadarullah wa ma syaa fa'al. Anak tersebut menjadi anak yang membangkang, suka foya-foya, saking sayangnya nggak ngurus, yang penting saya sayang sama anak saya. Allah sudah beri anak saya sayang, lama saya nggak punya anak. Anaknya minta apa dikasih, anaknya minta apa dikasih. Ya, akhirnya menjadi anak yang manja. Kemudian menjadi anak yang durhaka akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada kalanya kita menahan, ya, harta untuk orang-orang yang kita cintai, ya, untuk kemaslahatan. Tapi untuk zakat ada hak orang yang lain, ya. Oleh karenanya orang tatkala dia membayar zakat, ya berarti dia lebih mencintai sang pemberi harta daripada hartanya, kan gitu.
Nah, walihada sumiyat shadaqatan. Ya, maka dari itu zakat itu dinamai sedekah. Shadaqah. Ya, shadaqah. Hurufnya ada shad, dal sama qaf. Ya. Kenapa? Li'anna al-mal li sidqi talabi sahibiha li mahabbatillahi wa ridahu. Itu dikarenakan shadaqah itu karena jujur. Shadaqah artinya apa? Kejujuran atau kebenaran. Jadi maka zakat dinamai shadaqah, ya dinamai juga shadaqah. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ya, ambillah dari harta-harta orang-orang yang kaya itu sebagai sedekah. Maksudnya apa? Zakat. Ya, zakat dinamai sedekah karena apa? Untuk menunjukkan kejujuran iman orang yang memiliki harta tersebut. Kemudian ya, yang ketujuh, annaha sababun li ridar rabbi wa nuzulil khairat wa takfiri al khataya wa ghairiha. Sesungguhnya zakat itu menjadi penyebab Allah itu ridho kepada kita. Ya, dan menjadi penyebab turunnya kebaikan-kebaikan pada diri kita. Wa takfiri al khataya, dan menjadi penyebab dihapuskan dosa-dosa. Wa ghairiha, dan yang selainnya. Jadi hikmahnya orang membayar zakat itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Baik hikmah itu ada pada dirinya sendiri, terjadi pada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Ya, banyak hikmahnya orang yang membayar zakat. Nah, ala man tajibu zakat, kepada siapa zakat itu diwajibkan? Nah, bentar ya, bismillah. Tajibu zakatu ala man tawafarat fihi syurutil atiyah. Zakat diwajibkan kepada ya beberapa syarat yang berikut ini. Ya. Yang pertama al-Islam, itu orang Islam. Ya, fala tajibu zakatal kafir. Ya, maka tidak wajib zakat ya bagi orang kafir. Orang kafir enggak wajib zakat. Misalnya seperti ini. Ada orang kafir, dia memiliki harta mungkin ratusan juta. Kemudian dia memilikinya tatkala usianya 20 tahun, ya. Kemudian dia baru hijrah atau dia mu'allaf di usia 30 tahun. Ya, berarti sudah berapa haul? Sudah berapa tahun dia hartanya mencapai nisab, mencapai haulnya? Sudah 10 kali haul. Harusnya kan dia wajib terus. Misalkan hartanya di atas 100 juta terus, ya, di atas nisab terus. Setiap tahun kena beban, setiap tahun kena beban, kan gitu. Ya, kalau dia enggak membayar zakat, maka hartanya harus diropel kan gitu. Tapi karena untuk orang kafir tidak wajib, tatkala dia mu'allaf, tatkala dia itu masuk Islam, maka dia diwajibkan dihitung haulnya mulai dia itu masuk Islam. Dan hartanya, jika misalkan ketika dia masuk Islam hartanya 100 juta, maka harta ini dihitung mulai hari itu sampai nanti dia ketemu dengan haulnya lagi, ya. Kemudian dia bayarkan zakat. Jadi yang sebelumnya enggak, beda sama orang Islam. Tatkala dia enggak mau bayar zakat, ya sebelumnya lama enggak bayar zakat, dia punya harta, ya berbeda hartanya jika naik turun, beda. Misalkan terkadang harga emas 1 juta, emas murni, kemudian nisabnya emas 85 gram. Ya, berarti 85 juta. 85 juta, tatkala dia hari ini punya uang 85 juta. 3 bulan kemudian hartanya mungkin dibuat keperluan sehingga turun menjadi 60 juta. Berarti sudah gak wajib zakat lagi. Kemudian 3 bulan kemudian hartanya kembali lagi 85 juta. Kapan ngitungnya? Yang pertama tadi atau yang tatkala itu? Tatkala yang kedua tadi hartanya lagi, ya. Sehingga seandainya dalam 1 tahun itu hartanya nggak pernah berkumpul, nggak pernah bisa mencapai haul, maka dia tidak wajib zakat. Ya, tapi ingat, dibedakan antara hilah. Hilah itu tipu daya, yang untuk menghilangkan tidak untuk menghilangkan kewajibannya. Misal saya mau biar nggak kena zakat, saya belikan misalkan sesuatu dengan harga yang bisa mengurangi harta tersebut. Kemudian nanti sesuatu itu akan saya jual lagi untuk
biar intinya buat menipu lah itu syarat. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Dan jika niatnya membeli barang untuk dijual lagi, berarti itu masuk harta tijarah. Ya, masuk zakat apa? Tijarah, zakat perdagangan. Nah, insyaallah kita akan bahas nanti jika nutut hari ini, jika nggak nutut pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi yang syarat yang pertama adalah Islam. Li'annaha ibadatun maliyatun yataqarrabu bihal muslimu ila Allah. Dikarenakan zakat itu adalah ibadah yang ibadah harta yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal kafir la tuqbalu minhul ibadah. Ya, dan orang kafir tidak diterima ibadahnya hatta yadkhula fil Islam, sampai dia masuk Islam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Ya, tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima sedekah atau infak mereka, illa kecuali mereka itu kufur atau kafir kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula perkataan Abu Bakar. Ya, begitu pula perkataan Abu Bakar, yaitu hadhihi faridatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Ini adalah kewajiban sedekah, maksudnya zakat yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibkan bagi setiap muslim, ya, yang memiliki harta melebihi nisab dan sudah mencapai haul. Nah, syarat yang pertama apa tadi? Islam. Kemudian, ya, kata beliau, lakinnahu ma'a dzalika muhasibun 'alaiha. Akan tetapi, ya, walaupun dia itu kafir, tidak diwajibkan zakat, hartanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap. Li'annahu mukhatabun bi furu'i syari'ati 'ala sahih. Karena kan yang mukhatab itu dia termasuk bagian dari, ya, furu'nya syariah. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah al-hurriyah. Hurriyah yaitu dia orangnya merdeka. Ya, kita alhamdulillah saat ini tidak ada budak di Indonesia. Insyaallah nggak ada budak. Budak itu adanya pada negeri-negeri yang konflik, negeri-negeri yang ada peperangannya di situ. Ya, budak itu didapatkan dari tawanan perang, ya, atau dibeli dari orang yang mendapatkan tawanan perang. Tapi alhamdulillah di Indonesia tidak ada budak. Nah, fala tajibu zakata 'alal 'abdi wal mukatab. Ya, maka tidak ada zakat bagi budak dan mukatab. Mukatab itu apa? Ya, budak. Mukatab itu budak yang mencicil dirinya kepada tuannya, ingin merdeka. Misal ada seorang budak, dia ingin merdeka, ingin bebas. Karena orang jadi budak itu tidak enak. Ya. Dia ingin bebas, dia bekerja mencicil, dicicil. Ya, setiap kerjanya ditambah, kemudian setiap dapat dicicil sekian. Kalau sudah penuh, ya, maka kalau sudah terpenuhi maka dia menjadi orang yang bebas. Itu namanya mukatab. Nah, li'anna al-'abda la yamliku syai'a. Karena seorang budak itu tidak memiliki apa-apapun, ya. Wal mukatab milkuhu dha'if. Adapun mukatab, ya, harta yang dimiliki adalah sedikit atau lemah. Ya, wa annal 'abda wa ma fi yadihi milkun li sayyidihi. Sesungguhnya budak itu, ya, dan apa yang ada pada tangannya, maksud pada dirinya, itu milik tuannya. Fatajibu zakatuhu 'alaihi. Dan yang berhak atau yang wajib membayar zakat yaitu siapa? Tuannya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, milkun nisabi milkan taman mustaqirran. Ya, hartanya memiliki nisab dengan kepemilikan yang sempurna, mustaqirran, dan tetap. Ya, tetap di sini maksudnya bisa jadi kita memiliki aset atau harta yang banyak. Misal saya punya uang simpanan 100 juta, yang 50 juta dipinjam oleh teman, dan teman tersebut nggak bisa mengembalikan ke saya, atau saat ini mengembalikan masih nyicil, sulit. Maka ini bukan mustaqirran, bukan tetap. Ya, maka orang ini tidak wajib zakat. Kenapa? Karena hartanya masih ada pada yang masih dipinjam teman, dan temannya tersebut sulit untuk mengembalikan, atau seandainya bisa tapi nyicil.
Ya, berbeda seperti tatkala kita punya harta 50 juta, 100 juta aset atau apa. Ya, seandainya diminta itu bisa. Ya, maka itu seperti harta simpanan sama. Yang kita taruh di bank itu kita titipkan atau kita hutangkan? Kita titipkan atau kita hutangkan? Titip. Kalau titip berarti tidak ada riba di bank. Ya, nggak ada riba di bank berarti. Kenapa para ulama mengatakan itu riba? Karena di situ ada hutang, akadnya hutang bukan titip. Walaupun akadnya namanya wadiah. Wadiah itu titipan. Ya. Mengapa? Karena wadiah itu syaratnya yang pertama, barang titipan. Syarat yang pertama adalah barang tersebut tidak boleh digunakan. Misalkan jenengan naruh uang, ya, misalkan 100 juta, nomor serinya itu, yaitu uang antum, titipkan namanya. Yang pertama, di bank dititipkan atau diputar? Diputar. Berarti sudah gagal syarat pertama. Berarti itu sudah qard namanya, hutang. Kemudian syarat yang kedua, kalau harta titipan, apabila si yang dititipi sudah menjaga, ya, dengan sepenuhnya tanpa ada keteledoran, maka apabila harta tersebut hilang, maka si yang dititipi tadi tidak berhak mengganti. Sudah, ya qadarullah. Misal saya titip uang sekian juta, ini titip gak dibalikan, taruh di berangkasnya sama dia, qadarullah rumahnya kebakaran, apakah wajib si yang dititipi mengganti? Tidak. Ketika di bank, ketika ada sesuatu, wajib nggak bank mengganti? Wajib. Bahkan ada kan di akadnya itu. Ya, maka ini adalah harta yang kita taruh di ATM kita, yang di rekening kita, itu sifatnya qard, hutang, bukan titipan. Ya, bukan titipan. Berbeda dengan hutang. Kalau hutang gini, saya hutang uangmu 50 juta. Kemudian qadarullah belum digunakan, kecopetan. Wajib nggak dia ganti? Wajib ganti. Ya, belum digunakan, aku belum menggunakan, aku belum. Ya, gak urusanmu itu. Ya. Atau kebakaran, misal taruh di rumahnya kebakaran. Wajib ganti? Wajib ganti. Kenapa? Karena hutang akadnya. Jadi yang membedakan antara wadiah dan qard, qard itu hutang dan titipan itu ada dua. Jadi apa yang pertama? Tidak dipakai. Yang kedua, jika rusak atau hilang tidak mengganti. Ya, dan ini tidak ada pada bank. Uang kita diputar. Ya kan? Berarti itu adanya hutang. Makanya para ulama, di antaranya saya pernah mendengar waktu ikut fikih, kajian fikih muamalah, itu ada kaidah Syekh Amir Bahjat hafizahullah, beliau mengatakan kullu wadi'atin fil banki ya qardun. Ya, setiap titipan yang ada pada bank itu hukumnya qard, hutang. Ya, jadi makanya kullu qardin jara fihi manfaah fa huwa riba. Setiap hutang yang ada manfaat di situ, maka itu adalah riba. Makanya antum nabung di bank, selamat Bapak, Anda mendapatkan payung, misalkan. Antum ambil, antum mendapatkan riba. Ya, tidak boleh. Solusinya bagaimana? Kalau enggak diambil, saya pernah kemarin di bank, salah satu bank syariah, pas waktu ulang tahun banknya, saya mau nabung, kemudian waktu ulang tahun saya di Pak, ini ada kartu flash, ini hadiah dari bank karena ulang tahun dari bank. Ya, maaf Pak, saya nggak ngambil karena ini harus diambil Pak. Kalau nggak diambil nanti ada CCTV saya yang kena. Gitu. Dipaksa saya ngambil. Gimana nih, riba? Akhirnya sudah tak ambil. Saya ambil, ya, langsung saya kasihkan ke Masjid Nurus Sunnah. Saya buat apa? Saya nggak punya mobil. Ya buat flash. Kan flash buat di tol itu ya. Ya buat apa saya? Ya sudah, dan itu pun uang riba. Makanya tak kasihkan ke Nurus Sunnah. Tak kasihkan ke petugas ambulannya, taruh di ambulan, karena kan nanti kan bermanfaat di situ.
ya, untuk kemaslahatan umum. Sudah habiskan aja Pak, sudah buang. Nah, ya, kalau nggak diambil, ya, kalau kita pakai maka nggak boleh. Kenapa? Karena kita mendapatkan manfaat dari situ. Nah, Allahu a'lam. Baik, faham ya mustaqirran. Nah, wa qanuhu fadilan 'anil hajat. Ya, ad-daruriyah allati la ghina lil mar'i anha kal mat'am wal malbas mana tadi? Wal maskan lianna zakata tajibu muwasatu lil fuqara fayajibu an ya'tabiru milkun nisab alladhi yahsul bihi al-ghina al-mu'tabar. Ya, beliau syarat yang ketiga itu zakat itu diwajibkan, ya, kepada orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab secara sempurna, ya. Dan zakat itu diwajibkan untuk membantu orang fakir. Oleh karena itu kepemilikan nisab dengannya didapatkan kekayaan yang teranggap harus dipertimbangkan. Jadi maksudnya tatkala seorang itu hartanya itu tidak sampai mencapai nisab atau mencapai nisab tapi masih di orang lain, ya tatkala kita ambil paksa dia, sedangkan zakat itu kan untuk orang fakir, sedangkan dia kita ambil hartanya dengan paksa, misalkan harta kita sebenarnya, maka kita termasuk berbuat zalim kepada dia, ya, membuat seret dia. Sedangkan salah satu yang berhak untuk menerima zakat itu siapa? Itu al-gharimin, itu orang yang banyak hutangnya dan tidak bisa membayarnya, ya. Makanya hutang yang nisab kita, harta kita yang dipinjam oleh teman kita atau saudara kita yang dia sulit untuk mengembalikan, maka tidak dihitung, ya, zakat. Ya, misalkan harta kita di rumah 50 juta, di situ 35 juta. Karena kan pas kan? Maka kita nggak wajib zakat. Kenapa? Karena dia belum bisa untuk mengembalikan. Ya. Kalau misalkan harta kita di rumah kita 100 juta. Kemudian teman kita itu sulit mengembalikan, kita wajib zakat. Tapi yang dihitung yang mana? Yang 100 juta itu. Kalau seandainya teman kita itu sebenarnya bisa mengembalikan, kita mengembalikan. Saya minta uangnya 30 ribu, siap, kembalikan. Walaupun uang itu tidak dikembalikan sama dia, nggak dikasihkan ke kita tetap kita hitung harta kita berapa? 135 juta. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa fima duna khamsati awsaqin shadaqah. Ya, tidak ada kewajiban sedekah pada harta awsaq itu nisab pada biji-bijian dan buah-buahan, ya. Tidak ada kewajiban sedekah pada harta, ya, yang harta buah-buahan dan biji-bijian maksudnya yang jumlahnya kurang dari 5 wasak. Satu wasaknya itu satu wasak sekitar 60 sok, ya. 60 sok, satu wasak 60 sok. Kalau satu soknya itu kurang lebih sekitar 2,5 kilo, berarti tinggal kalikan 60 dikali 2,5 kilo setengah, misalnya 2,5 kilo, tinggal kalikan, kemudian dikalikan 5 lagi, ya. Intinya kurang lebih sekitar, kalau di total sekitar 650 ke atas, 650 kilo, ya, ke atas itu ada zakatnya. Nah, kemudian walaysa fi maduna khamsin zudin shadaqah, dan tidak ada kewajiban sedekah atau kewajiban zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor. Ya, jadi unta, kalau kita punya 5 ekor unta, maka wajib kita memberikan zakat. Ya. Nah, kemudian walaysa fi maduna khamsin awakin shadaqah, dan tidak ada sedekah bagi harta yang kurang dari 5 uqiyah. Satu uqiyah itu 40 dirham. Satu uqiyah 40 dirham. Berarti kalau 5 uqiyah berarti 200 dirham. Ya. Nah, kita lanjutkan. Syarat yang keempat, yaitu haulanil haul alal mal, yaitu jatuhnya haul. Haul itu 1 tahun penuh.
12 bulan di bulan Hijriah, hitungannya bulan Hijriah, bukan bulan bukan bulan Masehi, dan juga bukan bulan Ramadan. Ya, orang punya harta misalnya di bulan Muharram, ya, atau dia punya harta di bulan Rajab misalkan, dia nunggu membayar zakatnya tatkala bulan Ramadan. Karena apa? Tertulis di masjid, ya, kami panitia zakat mal dan zakat fitrah menerima infak, sedekah dan zakat mal di bulan Ramadan misalkan ya. Nah, padahal zakat itu hitungannya pada saat harta tersebut sudah mencapai haul. Misal saya sekarang pada tanggal misalkan tanggal 20 Muharram, harta saya 85 juta. Maka per 20 Muharram tahun depan, jika harta saya tidak berkurang, maka saya punya kewajiban zakat untuk saya tunaikan. Ya, paham di sini? Nah, ini ya bagi zakat. Yang pertama adalah zakat bahimatul an'am, zakat hewan ternak, zakat uang atau perhiasan, zakat jual beli, ya maksudnya zakat barang dagangan, ya. Jadi yang disyaratkan haul yaitu bahimat hewan ternak, terus kemudian perhiasan atau emas itu atau uang, kemudian dan barang dagangan. Adapun wa ammaz zuru was simar, adapun biji-bijian, ya, dan tanaman dan dan buah-buahan, wal ma'adin war rikas, ya, barang pertambangan ataupun barang temuan yang sudah mencapai nisab, fala yashtaritu lahal haul, maka tidak ada syarat baginya untuk haul. Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih, ya, berikan hak mereka, ya, yauma hasadih, pada hari panennya. Jadi misalkan dalam satu tahun ada berapa kali panen biasanya kalau padi itu? 3 kali, ya. Maka 3 kali keluarkan zakat tatkala zakatnya sudah mencapai nisab, ya. Nah, wali annal ma'adin war rikas malun mustafadun minal ard, ya. Kenapa kok juga ma'adin, yaitu barang tambang, war rikas dan barang temuan itu kok enggak ikut yang haul? Kata beliau, lianna mustafada minal ard, karena li'annahu mustafadan minal ard, karena itu dikeluarkan dari bumi, ya. Fala ya'tabiru fi wujubi zakati haul, maka tidak diwajibkan ya zakatnya yaitu harus mencapai haul atau setahun penuh. Jadi haul itu ada dalam istilah fikih aslinya. Apa itu? Dalam istilah zakat. Kalau kita taunya haul itu apa? Ya, memperingati kematian yang sudah satu tahun. Enggak ada dalilnya memperingati kematian. Jadi ada memperingati kelahiran, namanya ulang tahun. Ada memperingati kematian, namanya haul. Nah, ini juga kurang tepat dan itu tidak ada dalam Islam. Ya, tidak ada dalam Islam memperingati kematian kok diperingati, nah gitu, untuk mengenang wafatnya fulan misalkan. Nah, baik, kita masuk ke permasalahan berikutnya. Berarti sebentar. Permasalahan yang ketujuh, yaitu zakat itu dibagi menjadi 2. Zakatul amwal, zakatnya harta, ya, wahi tata'allaku bil mal, yang mana harta, yaitu harta yang zakat yang berkaitan dengan harta. Seperti tadi, yaitu an-naqdan, yaitu emas dan perak, itu alat tukar atau perhiasan. Kemudian yang kedua urudut tijarah, ya, barang dagangan. Kemudian yang ketiga yaitu zakat pertambangan. Yang keempat zakat biji-bijian, ya. Dan yang kelima zakat temuan, zakat binatang ternak. Nah, kemudian yang kedua zakatul abdan, zakatnya badan, ya, wahiyya allati tata'allaqu bil badan wa ya zakatul fitr, yaitu zakat yang berkaitan dengan badan kita, yaitu zakat fitri,
ya zakat fitri. Taib, adzan dulu. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tapi kita lanjutkan, yaitu permasalahan yang ke-8, yaitu zakatud dain, ya, zakat piutang. Ad-dainu idza kana ala mu'sirin fa inna sahibad dain yuzakkihi idza qabadahu li'amin wahid fi sanatin qabadahu. Apabila orang yang berhutang, ya, dia adalah orang yang kesulitan untuk membayar hutangnya, ya, maka maka orang yang kok punya hutang, piye ngomongnya, debitur itu jangan, ya, yang pemilik harta, debitur pemilik harta. Nah, apabila, ya, orang yang berhutang itu sulit untuk membayar, maka debitur atau orang yang punya uang, ya, itu membayar zakatnya tatkala sudah lunas.
Ya, tatkala sudah lunas pada tahun di mana hutang tersebut dilunasi. Jadi sekali aja, jadi nggak dianggap uang tersebut karena nggak mustakir. Ya. Berbeda dengan orang yang hutang akan tetapi dia punya, bisa kita minta uang kita bisa, langsung bisa. Ya, maka tetap kita zakati. Itu dianggap seperti harta simpanan. Sebagaimana kita menghutangi siapa? Bank. Ya, jadi orang kita uang saya tak hutangkan ke bank. Ini kan namanya hutang kan berarti kan gak kena wajib, ya enggak. Kenapa? Kita ambil kapan pun bisa. Ya, kita ambil kapan pun bisa. Ya, wa in kana ala mali'in qadirin. Adapun jika yang berhutang adalah orang yang mampu melunasinya, ya kita minta bisa dia bayar langsung misalnya. Fa innahu yuzakkihi likulli amin. Ya, maka si pemilik hutang atau pemilik uang tersebut membayarkan zakat setiap tahunnya. Li'annahu fi hukmil mawjud indahu, dikarenakan masuk hukum ya al-mawjud. Mawjud itu uangnya itu ada, indahu di sisinya. Ya, para ulama membuat kaidah seperti itu, membuat hukum seperti itu. Tentu dengan istiqra', penelitian, dalil-dalil. Ya, jadi tidak sembarangan para ulama itu membuat atau menyampaikan hukum. Jadi mereka selalu dengan kehati-hatiannya. Ya, kalau misalkan uang yang sudah dihutang nggak kena zakat, berarti di Indonesia atau di dunia ini nggak ada orang yang berzakat. Mengapa? Uangnya semua dihutangkan, ya kan? Jarang orang yang memiliki uang ya yang sampai ratusan juta itu disimpan di berangkasnya. Ya, jarang. Kalaupun ada mungkin, tapi jarang. Tapi rata-rata mereka taruh di bank, dipinjamkan di bank. Nah, taib. Kurang berapa menit, Pak? 9 menit. Tiap kita baca sedikit ya tentang ya al-babu tsani, bab yang kedua, fi zakati dzahabi wal fiddah, zakat emas dan zakat perak, yang termasuk zakat uang di sini ya. Al-mas'alatul ula hukmu zakati fihima wa adillatu dzalik. Permasalahan pertama adalah hukum zakat pada emas dan perak. Ya, dan dalilnya. Ya, ini sudah kita ulang ya. Kita awal-awal kemarin dalilnya, yaitu walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Itu orang-orang yang mengumpulkan, yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah, maksudnya membayar zakat, fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Wala yutawa'ad bihadzal 'uqubah illa ala tarkil wajib. Ya, Allah tidak akan memberikan atau ancaman kepada orang ya dengan azab yang pedih kecuali orang tersebut meninggalkan kewajiban. Ya. Begitu pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam ya fayuqwa biha jambahu wa jabinahu wa dhahrahu kullama baradat u'idat 'alaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yaqdi Allah bainal ibad. Itu orang mana saja yang memiliki emas dan perak yang sudah mencapai nisab maksudnya, akan tapi dia tidak memberikan haknya, tidak membayar zakat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan buatkan lempengan dari besi ya yang dipanaskan di api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha, kemudian lempengan besi tersebut ditempelkan ya jambihi pada punggungnya, wajabinahu wa dhahrahu ya pada jabin itu apa namanya itu pelipis ya dahi pada dahinya, jabin sini pada dahinya
punggungnya, perutnya, ya. Kullama baradat, tatkala besi itu sudah dingin, u'idat alaihi, dikembalikan lagi. Ya, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Yang mana pada hari itu, ya, satu hari di sisi Allah itu seperti 50.000 tahun. Ya, hatta sampai yaqdiyallahu bainal ibad, sampai ya Allah putuskan seluruh hambanya. Ya, kalau kita ikut nomor urutan setelah disiksa, sudah selesai. Lah urutan pertama, urutan berapa kita? Kita lahir dari sejak Nabi Adam urutan berapa? Ini itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, begitu juga para ulama ijma, ya, tentang wajibnya zakat emas dan perak. Ya, kata para ulama, dirham itu 200 dirham, ya, 200 dirham itu zakatnya 5 dirham. Ya, setiap 200 dirham zakatnya 5 dirham. Dan setiap 20 dinar, ya, setiap 20 dinar maka zakatnya yaitu satu dinar. Nah, baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah kita bahas besok bab tentang masalah zakat harta, ya, uang dan simpanan, ya, terutama juga zakat perdagangan. Ya, karena banyak ikhwan belum mengetahui tentang adanya zakat yang dinamakan zakat urudut tijarah, zakat perdagangan, ya. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya, barangkali ada pertanyaan ikhwan. Sebentar. Sekarang tanggal berapa? Mana? Iya. Benar. Iya. Nah, tadi diberikan data misalkan pencapaian nisabnya itu di tanggal 20 Muharram, maka dibayarkannya di 20 Muharram. nah, Kalau misalkan di tanggal 20 Muharram itu orangnya lupa atau mungkin ada kesibukan lain, apakah bisa dibayarkan di hari yang lainnya? nah, sebentar saya jawab dulu, ya. Sebisanya zakat itu tidak boleh ditunda. Ya, kalau misalkan ada uzur syar'i seperti dia lupa misalnya, atau mungkin karena dia kesibukannya, misal sibuk yang syar'i, ya, maka mungkin insyaallah Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan bisa sebelumnya, ya, bisa sebelumnya, ya, zakat itu bisa dibayarkan sebelumnya. Nah, misalkan tanggal 20 Muharram, ya, kita bayarkan berapa? Pada tanggal 1 Muharram, boleh. Nah, kemudian yang kedua, Saya masih bingung untuk yang hasil pertanian tadi itu tidak disyaratkan haul. nah, hasil pertanian itu tidak disyaratkan haul, akan tapi tatkala panen, ya, tatkala misalkan jenengan petani, terus tatkala panen ditimbang, ternyata Anda mendapatkan hasil panennya itu sekitar misalnya tadi itu 650 berapa gitu, ya, anggaplah 670 misalkan kilogram, ya. Maka tatkala panen itu ada haknya orang miskin yang harus ditunaikan. Berapa tatkala jenengan itu nanamnya menggunakan pengairan sendiri, ya, misalkan sumur, setelah sumur di desel, ya, di desel pakai pupuk dan yang lain, maka itu zakatnya hanya 5% dari jumlah totalnya. Kalau jenengan nggak mengairi sama sekali, sungai cuma dialirkan saja, berarti kan sudah bukan nggak ikut ngairi, sama diairi oleh alam, kan gitu, ya, maka zakatnya 10% dari itu. Jadi kalau misalkan dalam satu tahun itu panennya 3 kali zakat. yang memenuhi nisab dibayarkan 3 kali. Ya, yaumah hasadih, membayarnya tatkala panen itu. Bukan nunggu ndak, tatkala panen langsung disisihkan. Ya. Tatkala panen langsung disisihkan. Itu kalau zakat tanaman sama zakat tanaman, zakat biji-bijian, ya. Nah, begitu juga tambang.
sama. Tatkala dapat tambang banyak, yaitu. Nah, atau zakat temuan. Ya, misalkan Saman nemu emas misalnya. Misal gambarnya, misalkan peninggalan zaman Majapahit. Emas itu harganya kalau ditotal sampai ratusan juta. Ya, terus kemudian karena ini temuan ratusan juta, maka harus dizakatkan ketika itu, yaitu 10%. Ya, ketika nemunya itu. Tapi zakatnya bagaimana cara? Apakah dicuil? Ya enggak dicuil, tapi apa? Dikira-kira harganya berapa. Ini harganya berapa? Jangan kira-kira ini kira-kira kayaknya 10 juta enggak sampai. Yang kira-kira bukan antum. Ya, tapi dibawa di toko emas misalkan, atau di toko alat-alat barang-barang antik. Nah, itu harganya seperti itu. Ya, Allah a'lam. Ya, Mas. Rental? Ini membahas zakat tuh, hukum rental PS. Allah alam, antum tanyakan ke yang ustadz yang lain. Nah, saya tidak tahu hukum itu. Tapi kalau antum main sendiri misalkan, tatkala itu tidak sampai melalaikan kewajiban antum, insya Allah tidak mengapa. Ya, sebagaimana antum main bola, sebagaimana antum mencari hiburan yang lain, karena otak kita itu penat. Ya, dengan kerjaan, dengan apa, maka kita perlu tertawa yang intinya bisa merefreshing otak kita. Ya. Nah, sebagaimana para penuntut ilmu itu ada hari libur. Ya, hari libur biasanya di pondok itu ngapain? Main bola anak-anak. Ya kan gitu. Nah, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban. Tapi kalau antum buka rental PS, saya tidak berani, saya tidak tahu hukumnya. Ya. Nah, ini karena di rental PS itu terkadang ada game-game yang tidak mendidik. Ya, ada game-game yang tidak mendidik. Kemudian tatkala yang datang itu rata-rata biasanya sambil kerokokan. Kemudian mohon maaf, misalkan tatkala main bola misalnya, pas mau nendang gak masuk, keluar kata-kata kota kita. Ya, keluar kata-kata kota kita. Ya, keluar misuhnya maksudnya. Wah, das keluar. Waduh, ini gimana ya? Enggak benar. Nah, Hasan, dan juga di PS misalkan kalau di rentalan rata-rata itu apa namanya, ada musiknya di PS, karena rata-rata seperti itu. Allahu a'lam. Coba tanyakan ke ustadz yang lain. Ya, ustadz yang lain. Allah a'lam. Tadi yang dikatakan kalau kita utang di bank itu kan pinjam ya, meminjami. Iya, terus. Nah, ini jadi untuk kewajiban zakatnya seperti apa? Nah, rekan sudah berlaku. Iya, antum misalkan antum punya simpanan di bank 100 juta. Misal ya, 100 juta. Amin. Antum punya simpanan di bank 100 juta. Kan gitu. Kira-kira 100 juta ketika antum ambil saat itu bisa apa tidak? Pasti bisa, di bank kok. Bank doi agak kan gitu. Atau mungkin kalau seandainya nggak bisa hari itu, besok disiapkan sama banknya, kan gitu Pak. Nah, maka itu seperti harta simpanan. Ya, tetap wajib zakat. Ya, tinggal ngalikan aja 2,5%. Berarti 100 juta berapa? 2,5%-nya 2,5 juta. Antum ambil 2,5 juta, kasihkan kepada al-mustahiq, yaitu orang yang berhak membayar zakat. Orang miskin, orang fakir misalkan. Dan Islam itu Masya Allah ya, antum pernah ingat kisahnya 3 Bani Israel yang mereka itu punya penyakit, yang satu botak, yang satu buta, yang satu punya penyakit kulit. Dengar kisah ini? Nah, kemudian ditemuilah malaikat yang menyerupai manusia. Setelah itu didoakan dan sembuh. Setelah sembuh, kamu mau apa? Yang satu aku mau kambing, yang satu aku mau onta, yang satu aku mau sapi, kan itu. Nah, zakat itu seperti itu sebenarnya. Tujuannya apa? Tatkala kita membayar zakat kepada orang,
ya kepada orang yang fakir, itu agar orang fakir itu tahun depan nggak jadi fakir lagi gitu. Dikasih zakat kambing misalkan, suruh ngembangkan, dan zakat itu rata-rata betina, bukan laki-laki. Tujuannya apa? Agar dikembangkan ini, diingu, bukan alhamdulillah dapat zakat, ayo bakaran habis, miskin lagi setelah makanan itu. Nah itu tatkala kita mendapatkan uang zakat, ya dikasih zakat sekian, ini orang ini berhak mendapatkan zakat, kasih zakat sekian. Maksudnya apa? Suruh kembangkan, ya bukan untuk hari itu dibuat makan habis kemudian besok miskin lagi. Nah dalam Islam tuh seperti itu, untuk mendongkrak ekonominya masyarakat muslim itu seperti itu. Orang yang kaya ngasih modal kepada orang yang miskin, ya. Allahu a'lam. Ya, terakhir Pak. Ya, emas perak. Gimana? 200 dirham itu zakatnya 5 dirham. Oh tidak, hartanya Pak, harganya, kimah. Misalkan istri kita punya perhiasan, kalung, gelang, anting, ya. Ketika ditotal itu totalnya misal 85 gram dan sudah punya 1 tahun itu, ya, maka dia kena kewajiban zakat. Bukan gelangnya diambil dipotong, enggak, tapi harganya, harganya kemudian dibayarkan. Dijual kemudian sisanya dibuat itu, karena ada kewajiban di situ. Nah, dan juga ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Apakah orang yang punya emas, misalkan emas itu kan 20 dinar, ya, anggaplah 85 ya, 85 gram, berarti setengahnya berapa? Anggaplah 42 lah, anggap 42 ya. Kemudian orang punya dirham 100 dirham, kan zakatnya tadi berapa nisabnya? 200 dirham. Dia punya 100 dirham. Punya 100 dirham sama punya 43 lah biar pas. 43 emas, 43 gram emas. Nah, apakah dia wajib zakat? Tidak wajib zakat. Kenapa? Emas punya hak sendiri dan perak punya hak sendiri. Seperti kambing punya hak sendiri, sapi punya hak sendiri, apalagi onta punya hak sendiri. Ya, itu nanti insyaallah akan kita bahas. Dan nanti ada pembahasan tentang masalah kias yang berkaitan dengan uang, alat tukar. Alat tukar ini yang roji dikiaskan kepada apa sih? Emas atau perak? Ya. Nah, insyaallah pertemuan yang akan datang sudah banyak yang berdiri. Mau sholat tahiyatul masjid takut dikomati kan itu. Ya. Enggak sholat itu kok dari tadi enggak selesai, saya paham saya. Saya barakallahu fiik. Tapi kita akhirnya kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.